Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema distribusi frekuensi dan grafik. Nama anggota kelompok kami Dila Umayyah Wahidiyawati, Ulfa Sri Suudah, dan Alfiatun Nikmatul Husna. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian distribusi frekuensi. Saya mengambil tokoh Hasibuan. Menurutnya, distribusi frekuensi itu penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Distribusi frekuensi ini juga sering disebut dengan rangkaian data angka. Menurut ada dua jenis. Yang pertama itu kuantitasnya. Kuantitasnya ini sering disebut juga dengan distribusi frekuensi kuantitatif. Contohnya itu seperti hasil belajar, prestasi belajar, jumlah siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menurut kuantitasnya atau kategori. Sering disebut juga dengan distribusi frekuensi kualitatif. Contohnya seperti data mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan sebagainya. Jadi, distribusi frekuensi ini merupakan alat penyajian data berbentuk kolom dan lajur ataupun tabel yang di dalamnya dibuat angka yang menggambarkan pancaran frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Tabel di sini itu merupakan alat penyajian data statistik yang berbentuk baris dan kolom. Jadi, tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian ataupun objek riset. Nah, apa sih manfaat dari penyajian data berbentuk distribusi frekuensi? Ini manfaatnya untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Nah, dalam distribusi frekuensi terdapat 4 macam distribusi frekuensi yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi data tunggal. Distribusi frekuensi data tunggal adalah distribusi data angka yang dilakukan tanpa melakukan pengelompokan nilai-nilai variabel. Yang kedua ada distribusi frekuensi data kelompok. Nah, dalam distribusi frekuensi data kelompok, jumlah kelas adalah banyaknya kelas dalam suatu distribusi data kelompok mengenai penentuan jumlah kelas yang akan digunakan dalam suatu distribusi. Nah, dalam statistik tidak memberikan aturan tertentu yang secara mutlak harus diikuti. Nah, yang ketiga ada distribusi frekuensi absolut. Distribusi frekuensi absolut adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Distribusi ini disusun berdasarkan data apa adanya. Nah, yang terakhir ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Pengertian grafik distribusi frekuensi. Grafik distribusi frekuensi adalah gambar yang mempresentasikan data atau informasi dalam tabel distribusi frekuensi. Jenis-jenis grafik distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama, histogram. Histogram adalah diagram batang yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi batang merupakan tepi atas dan tepi bawah kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Yang kedua yakni poligon frekuensi. Poligon frekuensi yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelasnya sebagai skala kelas. Yang ketiga yaitu kurva O'Keeffe. Kurva O'Keeffe merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif.